Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deastari, NIM 10319111013 dari Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan metode pencegahan air asam tambang. Air asam tambang atau acid mine drainage atau air asam batuan yang secara keseluruhan disebut air asam adalah air yang berasal dari tambang atau batuan yang mengandung mineral sulfida tertentu yang terpapar dan dalam keadaan teroksidasi. Di sini merupakan contoh gambar dari air asam tambang. Dampak dari kegiatan pertambangan. Yang pertama ada dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pertambangan atau aspek biogeofisik. Dampak terhadap badan air. Ada kuantitas, misalnya turunnya muka air tanah atau debit sungai. Kualitas, baik secara fisik, misalnya meningkatkan kekeruhan, maupun secara kimia, misalnya meningkatkan konsentrasi unsur atau senyawa berbahaya bagi biota atau manusia. Dampak terhadap lahan karena kegiatan penggalian dan penimbunan. Dampak terhadap udara, menurunnya kualitas udara karena debu. Dampak terhadap biota karena pembersihan lahan. Yang kedua, salah satu dampak yang sangat penting adalah dampak terhadap badan air, terutama aspek dari kualitas air. Mengapa air asam tambang? Air asam tambang atau acid mine drainage adalah air yang bersifat asam atau tingkat keasaman yang tinggi dan sering ditandai dengan nilai pH yang rendah di bawah 5. Sebagai hasil dari oksidasi mineral sulfida yang terpajan atau terdedah atau terekspos di udara dengan kehadiran air. Kegiatan penambangan yang kegiatan utamanya adalah penggalian mempercepat proses pembentukan air asam tambang karena mengakibatkan tereksposnya mineral sulfida ke udara, air, dan mikroorganisme. Dampak yang dapat ditimbulkan dari air asam tambang adalah terhadap biota perairan, baik secara langsung karena tingkat keasaman yang tinggi maupun karena peningkatan kandungan logam dari air. Air asam tambang menjadi salah satu dampak paling penting dari kegiatan pertambangan yang harus dikelola tidak saja karena dampaknya terhadap lingkungan perairan atau tanah, tetapi juga karena terbentuknya akan sulit untuk menghentikannya atau kecuali salah satu komponennya habis. Bisa berdampak sangat lama, melampaui umur tambang. Pengalaman menunjukkan bisa berlangsung sampai ratusan tahun. Eropa dan Amerika Serikat menghadapi masalah dengan air asam tambang yang terbangkitkan dari bekas-bekas tambang atau tambang yang sudah ditutup puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, karena pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Biaya yang dikeluarkan pun mencapai miliaran dolar Amerika. Mengapa pengelolaan air asam tambang? Memang tidak semua tambang dapat menghasilkan air asam tambang. Resiko yang dihadapi oleh pertambangan terhadap air asam tambang tidak saja pada masa operasi, tetapi pada masa pasca tambang pun terjadi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku usaha pertambangan harus bertanggung jawab terhadap berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Bila terjadi kasus air asam tambang pada pasca tambang, bisa membuat pelaku usaha tambang bertanggung jawab selamanya atau harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan penggalian dan penimbunan kembali atau remining. Di sini merupakan pembentukan dari air asam tambang. Gambar yang pertama merupakan gambar dari genangan air di pit, dan gambar yang kedua merupakan sungai yang tercemar dari air asam tambang. Pembentukan air asam tambang dimungkinkan karena tersedianya mineral sulfida sebagai sumber sulfur atau asam. Ada oksigen juga yang di dalam udara sebagai pengoksidasi, ada air sebagai pencuci hasil oksidasi. Oleh karena itu diperlukan diketahuinya jenis sulfur yang terdapat di dalam batuan yang mudah teroksidasi. Pendahuluan sampai pembentukan air asam tambang. Reaksi pertama adalah reaksi pelapukan dari pirit disertai proses oksidasi. Pirit dioksidasi menjadi sulfat dan besi fero. Dari reaksi ini dihasilkan 2 mol keasaman dari setiap mol pirit yang teroksidasi.
Oksigen terlarut juga mengoksidasi, tetapi kurang penting karena kelarutannya sangat batas. Reaksi ini dapat terjadi baik pada kondisi abiotik maupun biotik. Selain oksidasi berlangsung, pirit dapat juga terlarut dan selanjutnya teroksidasi. Di sini dari hasil-hasil pirit, oksigen, water menjadi ferrous iron, sulfate, dan acidity. Prinsip pengelolaan air asam tambang. Pencegahan terbentuknya air asam tambang lebih baik daripada mengolahnya. Prevention is better than treatment, karena lebih andal untuk jangka panjang dan meminimalkan resiko. Langkah pertama dari pencegahan, identifikasi batuan yang berpotensi membentuk asam dan yang tidak berpotensi membentuk asam, atau karakterisasi. Dengan mengetahui sebaran jenis-jenis batuan berdasarkan karakteristiknya dalam pembentukan air asam tambang, dapat disusun perencanaan pencegahan yang baik. Hal ini perlu dilakukan sejak tahap eksplorasi perencanaan dan perancangan, konstruksi, penambangan, dan pasca tambang. Tujuan pengujian. Pengujian terhadap sampel batuan bertujuan untuk mengetahui karakteristik geokimia batuan terkait dengan pembentukan air asam tambang. Konsep perhitungan potensi asam. Yang pertama, kandungan sulfur sebesar 1% pada batuan sebanyak 1 ton akan menghasilkan asam sulfat sebanyak 30,62 kilo yang membutuhkan 31,25 kilo CaCO3 untuk menetralkannya. Yang kedua, jika sulfur dalam batuan tersebut terdapat dalam bentuk pirit, kandungan sulfur total dalam batuan secara akurat mengkuantifikasi potensi pembentukan asam. Yang ketiga, jika terdapat juga sulfur organik atau sulfat dalam jumlah yang cukup besar, maka total sulfur akan memberikan prediksi atau overestimate. Yang keempat, di dalam batuan, selain pirit juga bisa terdapat material basa atau alkalin. Contohnya, umumnya dalam bentuk karbonat atau exchange cation dalam lempung yang dapat mengurangi proses oksidasi atau menetralkan asam yang terbentuk. Material alkalin juga dapat mengontrol bakteri dan membatasi kelarutan dari besi feri atau besi fero. Jumlah material alkalin ini diukur dengan kemampuan untuk menetralkan asam. Potensi pembentukan asam. Ada 2 jenis uji untuk menentukan potensi pembentukan asam. Yang pertama, potensi pembentukan asam melalui penentuan secara independen komponen. Lalu, NAG test dan pH. Uji-uji di atas relatif tidak mahal sehingga dapat dilakukan untuk jumlah sampel yang banyak. Hasilnya seringkali dipakai untuk kriteria penapisan dalam klasifikasi batuan. ABA awalnya dikembangkan untuk batu bara, tetapi selanjutnya juga digunakan pada tambang biji. Tujuan pencegahan dan mitigasi. Prinsip dasar pencegahan pencemaran adalah menerapkan suatu proses perencanaan dan perancangan. Yang pertama, mencegah, menahan, atau menghentikan proses-proses hidrologi kimia, mikrobiologi, atau termodinamika yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan perairan, pada atau sedekat mungkin dengan lokasi di mana terjadinya penurunan kualitas air atau reduksi pada sumber. Yang kedua, menerapkan upaya-upaya fisik untuk mencegah atau menahan transport dari kontaminan ke badan air, antara lain dengan recycling atau pengolahan atau treatment dan atau mengamankan timbunan. Yang terakhir, ini ada penanganan overburden. Melalui upaya segregasi dapat dipisahkan antara material PAF dan NAF. Yang kedua, metode yang umum diterapkan dalam penimbunan overburden adalah encapsulation dan layering. Menempatkan material PAF dan NAF sedemikian untuk menghindari terjadinya pembentukan air asam tambang atau mencegah oksidasi mineral sulfida dan atau aliran air. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.